Halo pemirsa Japas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan kembali bersama dengan saya, Tori Andromeda. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu sosok yang sangat-sangat inspiratif sekali buat saya. Karena pastinya beliau ini sudah mengharumkan nama bangsa, mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Nggak main-main. Beliau ini adalah juara dunia dari FIFA Football Manager, ya. Ada Mas Iksan Rohmat Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Iksan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini nggak main-main ya, juara dunia nih. Wah, anjir. Jadi ini merupakan salah satu kebanggaan juga yang pastinya diraih oleh Indonesia di kancah internasional. Bagaimana pada akhirnya salah satu putra bangsa ini mengharumkan nama Indonesia dengan olahraga e-football atau e-sport ya, Football Manager. Jadi ini merupakan salah satu kesempatan yang luar biasa kita bisa ngobrol-ngobrol, dan ini merupakan anak Madiun ya, kelahiran Madiun. Mas Iksan, ini cerita-cerita juga nih profilnya Mas Iksan, kok bisa akhirnya mengikuti kompetisinya dulu. Ini sebenarnya tahunya dari mana sih awalnya, Mas? Jadi awalnya itu tahunya itu karena FIFA itu mengumumkan bahwa akan ada World Cup Football Manager. Oke. Nah di situ PSSI langsung buka kualifikasi terbuka untuk seluruh Indonesia, Mas. Oke. Iya, untuk seluruh Indonesia. Di situ semua seluruh Indonesia itu ikut, dan ada kualifikasi online dan offline. Sehingga terpilihlah saya dan Mas Budi Manar yang mewakili Indonesia di Inggris, Liverpool. Oke. Jadi itu sebenarnya di audisi dulu, dikurasi dulu ya sebelum pada akhirnya dikirimkan di Inggris ya untuk babak finalnya. Tapi kalau ngomongin gamenya ini juga cukup unik, Mas ya. Biasanya anak-anak pada umumnya itu kalau game sepak bola tuh lebih ke mainnya, ya, lebih ke main bolanya gitu ya, pakai stick kayak gitu. Tapi kalau Mas Iksan ini gamenya eFootball Manager, ini hanya strategi saja gitu ya. Ya, ini jadi hanya strategi saja. Kita di situ berperan sebagai manajer yang mengelola klub. Jadi dari sisi finance, people management, moral, semua kita atur di sana. Gitu. Taktik segala macam semua kita atur di sana, Mas. Oke. Jadi mungkin sebuah edukasi juga dan sekaligus sosialisasi ke teman-teman yang mungkin masih belum terlalu mengenal game Football Manager. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih. Ini gamenya ini secara teknis ini dari awal harus ngapain sih, Mas sebenarnya? Oh, jadi Football Manager ini seperti kita di real life, jadi bos lah ibaratnya, jadi manajer di perusahaan gitu kan. Betul. Jadi di awal kita itu harus ganti staff yang jelek kita pecat. Ganti yang bagus-bagus. Biar si pemain-pemain kita ini terinfluence dengan staff-staff yang bagus ini. Percuma kalau kita punya pemain bagus, tapi ternyata staff kita itu influence-nya negatif, itu pasti akan ke bawah nih si pemain kita. Gitu. Jadi kita di awal itu harus memperbaiki staff. Baru setelah kita memperbaiki staff, sejelek apapun pemain kita, kalau staff kita bagus, dia akan terinfluence yang bagus, Mas. Dan akan membuat si pemain yang jelek ini akan jadi bagus. Gitu. Menurut Mas Iksan sendiri asiknya tuh di mana berarti game ini? Kan nggak bisa main nih, nggak bisa mengontrol permainan bolanya, tapi bisa mengontrol manajemennya. Asiknya apakah justru di situ? Asiknya justru karena kita yang membuat taktik, kita yang membuat contoh nih, Mas, contoh. Klub kesukaan saya MU. Ya kan? Melawan Manchester City. Berarti kan saya harus berpikir nih, gimana cara saya biar moral-moral pemain ini bagus. Biar pemain ini di lapangan bisa menang melawan Manchester City. Saat kalah atau menang itu ada kepuasan sendiri, Mas, ke kita. Bahkan banyak orang pun yang kalah sebelum main di save, kalau kalah kita load. Kita load lagi gitu kalau kita main buat kesenangan kita aja sih, buat main kesenangan kita sendiri. Cuma karena kita nggak mau kalah sama tim rival. Gitu. Jadi kepuasannya di situ, Mas. Jadi kalau saat contoh nih si tim MU ini kalah nih kemarin nih lawan West Ham. Wah, nih gua kasih tahu Ten Hag nih, walaupun Ten Hag udah dipecat sekarang ya. Wah, gua kasih tahu Ten Hag nih. Caranya lawan West Ham tuh harusnya gini gitu. Harusnya lu pakai taktik ini lawan West Ham, jangan pakai taktik yang kayak gitu. Berarti apa saja yang bisa dilakukan di game Football Manager ini? Maksudnya selain kita bisa memilih pemain, formasi dan lain-lain, kayak tadi meningkatkan
moral si pemain, attitude dan lain-lain, mungkin moodnya si pemain juga untuk bisa main. Itu apa yang bisa dilakukan di situ? Itu ada. Jadi kita ada development juga Mas. Jadi udah bener-bener kayak real di perusahaan sih. Berarti ada development, ada talent pool juga gitu kan. Jadi kita ngedevelop pemain-pemain muda juga. Terus kita ngasih janji promises untuk pemain yang mana pemain dia main regular atau important player gitu. Jadi banyak sih sistem-sistemnya yang di dalam situ, dalam game Football Manager itu untuk meningkatkan moralnya. Bahkan kalau yang influential playernya kita jual aja, bahkan mereka bisa komplain ke kita Mas. Kenapa dia dijual gitu? Padahal yang influence kita semua gitu. Dan itu bisa mempengaruhi permainan mereka. Bisa mempengaruhi permainan mereka. Gitu. Terus kita kalau kita janji, ya udah nanti kita akan beli pemain yang lebih bagus dari dia. Janji kita nggak dipenuhin, mereka datang lagi ke kita. Komplain lagi mereka. Harus ada pokoknya gitu. Padahal itu virtual ya sebenarnya. Padahal virtual udah kayak nyata. Iya. Terus susahnya apa Mas kalau untuk bermain eFootball Manager? Kalau susahnya sih karena saya juara dunia nggak ada susahnya Mas ya. Nah ini nanti kita akan tanya kelanjutannya setelah jadi juara dunia ya. Tapi mungkin ada beberapa kendala-kendala kalau ya I know sih dia juara dunia ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin beberapa kali melakukan kesalahan dan harusnya nggak gini nih, harusnya gini nih gitu. Biasanya apa? Kesalahan untuk ngatur pemainnya atau transfernya atau seperti apa? Nah jadi di situ itu udah ada fitur data hub Mas. Jadi data hub itu kita bisa kalau kita ada performance analyze. Jadi si juga kan ada performance analyze kan. Jadi dia tuh bisa scout performance analyze musuhnya. Jadi semua tersiar di data hub itu. Jadi kita ada data apa yang harus kita lakukan di pertandingan selanjutnya, apa yang akan dilakukan tim musuh di pertandingan selanjutnya itu ada semua di situ di data hub. Nah, makanya di situ tergantung nih kita mau baca apa enggak. Sebenarnya game Football Manager itu kita juga dilatih untuk membaca Mas, membaca data, membaca kita juga press conference. Ya sebelumnya juga kalau kita mau ngelatih kita harus interview dulu ke boardnya. Diterima atau enggak itu ada banyak pilihan saat si boardnya nanya apa, di situ ada terpilih banyak pilihan. Kalian mau yang mana gitu. Kalau memang menurut boardnya ini nggak cukup, lu nggak cocok buat tim ini, ya lu nggak bakal diterima di klub itu gitu. Itu lebih kompleks ya. Lebih kompleks banget. Persis real life gitu. Karena jujur aja dulu saya sempet main nih Mas. Cuman dulu ya di konsol PS dulu kan kan ada Football Manager lah waktu itu kan. Ya sama sih. Jadi aku sebagai pelatihnya terus kayak ngatur timnya. Cuman kayaknya nggak sekompleks sekarang deh ya. Iya. Sekarang lebih macam-macam gitu. Iya kalau itu mungkin eFootball ya Mas ya. eFootball atau FIFA. Kalau ini Real Football Manager itu kita cuma memanajeri aja sih semuanya dari finance segala macam gitu. Semua lah pokoknya. Nah berarti kan lebih kompleks kan. Ya pokoknya peran kita sebagai manajer di real life aja sama dengan peran kita manajer di sana gitu. Keren banget ya. Kalau dulu sih aku main di PS tuh paling cuman ngatur formasi, terus mau beli pemain siapa gitu doang. Gitu. Kalau ini lebih kompleks lagi, bahkan moodnya pemain pun bisa berpengaruh ke performa permainannya gitu. Semakin seru pastinya. Kita nanti bakal hadir lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Kembali lagi di Obrol dan masih juga bersama dengan Mas Iksan, juara dunia kita. Saya suka sama orang-orang sombong seperti ini. Sombong tapi juara dunia coy ya. Tadi kan kita udah tanya susahnya apa? Ya kalau saya udah juara dunia jadi nggak ada yang susah ya. Saya senang banget tuh coach saya. Nah tapi kalau ditanya strategi nih Mas Iksan, kok bisa sampai pada akhirnya juara dunia ini strategi macam apa ya waktu itu diterapkan? Oke, jadi di FM ini kan lagi meta juga kan strateginya 4-2-3-1 Mas. Jadi mungkin banyak yang pakai 4-2-3-1 cuman berbeda lah dalemannya sama punya strategi saya. Jadi saya itu awalnya itu pakai 4-2-3-1 pas main. Setelah buntu, kalau ada pemain kita ada yang buntu, awalnya itu kita ngerubah si strikernya aja. Tadinya advance forward jadi complete forward atau pressing forward. Jadi biar dia ikut ngepress. Kalau bolanya diambil sama musuhnya dari back gitu kan.
Kalau udah mentok juga, kita ganti Mas jadi 2 striker, 4-2-4 gitu. Itu secara strategi itu. Terus temponya kita tinggiin, terus pemain-pemain kita suruh jadiin lebih ekspresif lagi bermainnya. Jadi kan di situ kan ada di taktik itu ada kita bebasin, kita suruh ekspresif atau kita suruh disiplin. Yang pertama itu biasanya saya bebasin, mereka mau ekspresif atau disiplin. Disiplin berarti ngikutin arahan manajer, tapi ekspresif mungkin bisa dikembangkan sendiri. Bisa mereka mau ngapain, yang penting harus cari gol. Gitu, Oke. Nah, berarti sebenarnya untuk membuat tim ini jadi menang tidak hanya sesederhana transfer pemain, milih pemain dan ngatur formasi doang ya, tapi juga mengatur mood mereka masing-masing gitu. Contohnya misalnya yang dilakukan di Football Manager itu biar moodnya baik gitu. Misalnya melakukan apa, Mas? Semua pemain ya kalau biar moodnya baik ya pasti dimainin. Ya kan, tapi kan kita kan harus merotasi pemain tersebut kan, karena yang di lapangan itu cuma 11 orang. Nah, caranya itu kalian jangan ngasih janji. Jadi pas kontrak itu ada janji, dia jadi pemain reguler, dia jadi pemain prospek, dia jadi pemain important atau pemain bintang. Kalau kita udah maksa dia di kontrak dia jadi pemain bintang dan dia nggak kita kasih kesempatan bermain, ya otomatis dia akan ngambek, Mas. Jadi kita harus nggak dianggap gitu ya. Iya, jadi kita harus lihat dari awal dulu nih sebelum kita beli itu pemain. Saat kita beli pemain tersebut, terus dia masuk ke kontrak kita, itu kita janjikan apa dia nih, gitu. Kita janjikan apa? Nah, disitulah sistem negosiasi dalam Football Manager itu berjalan. Kemungkinan dianya yang nggak mau jadi ibaratnya cuma jadi squad player lah, cadangan gitu. Bisa jadi dia yang nggak mau, tapi kalau star player kita nggak mau, nah kita cari jalan tengah gitu. Gimana caranya biar promisesnya nggak kita langgar, dia pun nggak jadi ngambek gitu. Pada akhirnya pengaruhnya ke pola permainan mereka yang bisa aja akhirnya kalah ya gara-gara kesalahan kita dalam strategi gitu ya. Betul. Nah, Mas Iksan, aku pengen tahu juga kemarin itu ngelatih tim apa? Kemarin itu di World Cup itu ngelatih Sporting Lisbon, Mas. Sporting Lisbon itu Mas Iksan sendiri yang milih atau dari FIFA-nya ditentukan atau seperti apa sistemnya? Jadi kemarin itu diundi. Pertama diundi diundi tim, grup A, grup B, grup C, grup D, diundi tim, lalu kita baru diundi grup. Gitu. Nah, kebetulan kita dapat grup C yang dapatnya Sporting Lisbon. Gitu. Itu melawan berapa perwakilan dari seluruh dunia, Mas? Kita satu grup 5. Satu grup 5 yang diambil untuk lolos babak selanjutnya itu 4 orang aja, 4 tim aja dari masing-masing grup. Jadi satu grup, satu tim. Yang juara satu aja yang diambil ke babak selanjutnya. Jadi babak selanjutnya cuma ada 4 tim aja. Oke. Nah, terus Mas Iksan ini sebenarnya sendiri hanya one man show atau sebenarnya ada tim atau mungkin ada partner waktu itu? Jadi saya itu sebenarnya ada partner kemarin sama Mas Budi Manar ya. Mas Budi Manar itu sebagai asisten manajer saya. Jadi saya sama Mas Budi Manar ini udah membagi tugas. Dia percaya sama saya terkait segala taktik dan permainan. Tapi kalau saya percaya sama dia terkait transfer. Jadi transfer udah biar dia aja ngatur gitu. Karena pool player dia lebih banyak. Dia kan udah main dari 2008, sedangkan saya kan baru main dari setahun yang lalu, Mas. Jadi pool player dia lebih banyak, potensial pemainnya juga dia lebih banyak lah dibanding saya karena saya baru kan. Jadi kita saling bagi tugas gitu. Ini ya potret kemarin waktu di Inggris ya? Waktu di Inggris ini. Waktu di Inggris. Jadi finalnya emang di Liverpool ya kemarin ya? Finalnya emang dari awal grup sampai final di Liverpool, Mas. Selama 5 hari itu. Selama 5 hari. Kompetisinya 5 hari berarti ya? Kompetisi 5 hari. Kita di sana 1 minggu. Nah, waktu itu dari pemerintah Indonesia sendiri memang sudah waktu mau berangkat itu emang udah ada semacam seremonial atau berangkat sendiri terus karena kalau kita lihat cukup mengejutkan ya bahwa tiba-tiba ada kompetisi ini dan kok tiba-tiba ada yang menang, kok tiba-tiba Indonesia yang menang kayak gitu. Itu kemarin ada beberapa orang yang skip atau gimana sih sebenarnya? Ini sebenarnya kompetisi tahunan atau gimana, Mas? Jadi sebenarnya ini kompetisi pertama di dunia, Mas. Pertama? Pertama di dunia. Makanya nanti akan jadi
nempel nih di otak-otak orang Iya, seluruh dunia. Siapa sih juara satu Football Manager di pertama kali? Itu Indonesia. Indonesia. Ya kan? Itu Indonesia nggak mungkin hilang itu juara satu pertama kali Indonesia, Mas. Dalam apa ya? Secara sejarah gitu. Iya. Berarti ini the very first time ya di dunia ya. Oke. Dan pada akhirnya Indonesia ternyata harus kita akui tidak kalah kalau masalah strategi gitu ya. Betul. Oke. Nah kemarin ceritain dong Mas pengalamannya juga waktu di Inggris dan juga mungkin waktu berangkat mau ke sana mungkin ketemu siapa aja mungkin dari Menpora mungkin atau dari pusat dikasih uang saku dan lain-lain. Jadi kita itu di bawah naungan PSSI Mas. Karena, di bawah naungan PSSI. Karena FIFA ini kan taunya kan kalau bola itu ke PSSI. Betul. Dari FIFA langsungnya ya. Karena kan Indonesia aja sekarang kan di under FIFA. Iya. Gitu kan. Jadi kita itu di sana itu FIFA itu mengundang PSSI untuk mengirimkan representatifnya Indonesia untuk bertanding di sana. Nah, itu dari PSSI kita semua diurus semua Mas, dari kualifikasi, kita udah lolos pun visa semua kita diurus sama tim federasi PSSI. Sebenarnya tim federasi PSSI itu ada 2 orang Mas yang mau ikut. Tapi karena visanya ditolak, jadi tim PSSI memaksa kita untuk berangkat berdua aja. Jadi mereka itu bukan memaksa sih, jadi mereka itu memperjuangkan gimana caranya kita berdua harus berangkat. Iya. Pokoknya kita berdua harus berangkat tanpa ada perwakilan. Yang penting kalian berangkat ke sana. Ibaratnya gitu kan. Kita support kalian. Jangan sampai kita kalah sebelum bertanding gitu lah. Seandainya kalah pun jangan sampai kita kalah sebelum bertanding. Oke. Akhirnya mereka pakai ya itu di urusan internal PSSI segala macem. Kita besoknya kita berangkat Mas. Hari ini baru kita bisa hari ini kita baru ulang foto visa. Yang dimana paginya kita foto visa, sorenya keluar, malamnya berangkat Mas. Gila, itu cukup dadakan juga ya berarti ya? Enggak dadakan, itu karena ditolak sebelumnya. Jadi kita ngajuin visa itu 2 kali. Berarti memang ada beberapa kendala sebenarnya ya sebelum berangkat gitu ya? Karena kan kita masuk visa ke Brexit, Inggris itu kan paling sulit di dunia kan masuk Inggris. Iya. Paling sulit ya, kita masuk Inggris. Jadi dari embassy Inggrisnya sih yang nolak. Karena takutnya kita, kebetulan kemarin itu kan di sana lagi ada ini kan Mas, lagi ada demo terkait penembakan apa gitu. Iya. Jadi mungkin ada sensitivitas tersendiri, mungkin ada dari negara tertentu untuk bisa masuk Inggris kayak gitu ya. Pokoknya ketat banget sih, paling ketat sih di Inggris sih. Makanya itu awalnya kita ditolak, baru kita bikin ulang visa lagi, approve. Pagi bikin ya dengan internal sore jam 3 jadi, jam 10 kita foto, jam 3 jadi, malam berangkat. Dan itu pertama kali ke Inggris ya? Pertama kali ke luar negeri juga nggak? Pertama kali ke luar negeri. Dalam senyap ya, tidak ada publikasi apapun sebelum berangkat. Pertama kali ke luar negeri, pertama kali ke Inggris, pertama kali ikut kompetisi ini dan langsung luar biasa. Nanti segmen berikutnya masih akan hadir, segmen terakhir di Obrol-Obrol masih juga bersama dengan juara dunia kelahiran Kare ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Back again on Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan juara dunia kita. Wah. Mas Iksan tuh sebenarnya lahirnya di mana sih? Madiun ya? Saya lahir di Magetan, di Panggung ya. Oh iya, Barat. Istri di Kare. Istri di Kare. Oh, jadi sekarang ini posisinya sebenarnya lebih banyak di Jakarta. Stay-nya di Jakarta. Stay di Jakarta. Tapi di Madiun masih ada rumah orang tua mungkin? Di Madiun masih ada rumah orang tua, masih ada rumah sendiri juga sih. Ada rumah sendiri juga. Oh, gara-gara dapat hadiah banyak. Akhirnya beli rumah. Nah, kebetulan juga nih ngomongin hadiah nih Mas Iksan. Ini kan selalu penasaran juga sih. Ini pertanyaan-pertanyaan receh tapi selalu bikin orang penasaran gitu kan. Kemarin dengar-dengar dapat hadiah dari FIFA setelah menjuarai kejuaraan dunia ini 1,5 M. Itu bener nggak? Enggak Mas. Oh enggak. Jadi $100.000 kan yang di prize pool itu $100.000. Nah $100.000 itu dibagi ke semua yang main Mas, ke semua negara. Jadi gitu. Dibikin
dipecah kayak juara 1 dapat berapa, juara 2 dapat berapa, juara 3 dapat tapi berapa. tetap yang juara dunianya paling gede dong. Iya. Jadi juara 1 dapat berapa, juara 2 dapat berapa, juara 3 dapat berapa, juara 4 berapa sampai grup semua dapat semua. $100.000 atau pound sterling? $100.000 dibagi ke semua. Berapa akhirnya? 15.000. $15.000 $15.000. $15.000 Amerika. $15.000. Berarti berapa tuh? Dapatnya berapa dong? Dapatnya sih belum ya, karena dari FIFA-nya belum cair. Kursnya harusnya dapat berapa? Kursnya paling sekitar 300 jutaan. Ya mobil bisa lah ya, rumah bisa lah ya. Oke. Nih kalau misalnya teman-teman mikir, wah enak ya main game doang bisa dapat 300 juta doang. Ini pastinya kan butuh ketelatenan dan juga latihan juga. Sebenarnya sejak kapan sih Mas latihan kayak gitu? Saya baru setahun sih Mas main Football Manager. Iya, baru setahun yang lalu main Football Manager. Kalau dari PSSI pusat sendiri mungkin ada pembinaan nggak sih kalau untuk e-sport tuh, Mas? Kemarin itu sebelum kita berangkat itu ada ini Mas, apa namanya? Training camp. Oh, ada. Ya, direncanakan ada training camp, cuman akhirnya karena visanya sulit, jadi kita ya training camp kecil-kecilan aja gitu. Tadinya kita kan mau bareng-bareng, tapi karena visanya masih belum jelas itu. Iya, ada urusan-urusan lain lah untuk terkait pembutuhan visa itu, tim-timnya PSSI. Jadi kita training camp kecil-kecilan aja. Oke. Nah, setelah menjadi juara dunia kemarin, akhirnya tentunya apresiasi datang, ya kan? Itulah yang setelahnya lagi. Ya apa ya? Ya sebenarnya cukup diwajari, tapi ya kalau bisa apresiasinya ya dari awal berangkat lah ya harusnya ya kan. Awal berangkat juga ada Mas. Ada ya. PSSI. Tapi kalau misalnya udah juara dunia, afternya kan pasti ya, wow masih gitu kan. Kemarin dari siapa aja? Menteri Erick Thohir katanya. Menteri, Pak Ketum PSSI. Terus Raditya Dika katanya. Raditya Dika sama Sport 77 Bang Mamat Al-Katiri. Oke. Banyak lah Mas. Banyak ya, apresiasi. Banyak. Apresiasinya maksudnya apa yang pada akhirnya mereka berikan ke Mas Iksan dalam arti apakah mereka juga ngasih apresiasi juga dalam bentuk finansial gitu atau hanya mungkin kemarin sempat di podcastnya Raditya Dika juga ya kan? Apa yang didapat kemarin ngobrol-ngobrolnya? Kayak kita kalau di Raditya Dika ya cuman podcast aja sih Mas. Cuman podcast. Ya karena kan dia juga kan gak ada urusannya juga. Iya. Masalah yang finansial itu. Jadi kita mungkin karena dia duitnya banyak terus nambahin. Siapa tahu ya kan. Jadi kita sharing aja sama Mas Radit gitu kan. Kalau sama Pak Erick Thohir kemarin? Pak Erick Thohir ada lah. Nah, ada. Dari PSSI ada. Coba cek rekening. Tapi ngomong-ngomong tentang e-sport ini kan juga sebenarnya salah satu olahraga baru lah ya, e-sport, electronic sport yang sepertinya pada akhirnya menjadi potensi baru, apalagi Indonesia setelah juara dunia ini mungkin semakin dilirik gitu sama pemerintah. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Erick Thohir, apa aja yang diobrolin? Banyak Mas, banyak. Pokoknya tentang e-sport ke depannya, terus FM ke depannya, itu nanti akan ada apa namanya? Akan ada sesuatu yang menarik lah. Oke. Sesuatu yang menarik buat seluruh Indonesia lah, pokoknya ada lah, akan ada sesuatu yang menarik nanti. Itu aja. Oke. Lagi develop. Tapi di e-sport, tetap di e-sport. E-sport tetap e-sport. Tetap di e-sport. Nah, ini ngomongin non e-sport ya. Okay. Ini kan sebenarnya tadi sempat saya bilang bahwa ternyata Indonesia ini nggak kalah beradu strategi gitu ya. Okay. Bahwa pada akhirnya Indonesia ini bisa kok memanage sebuah tim ya walaupun masih virtual, masih game, tapi ternyata untuk pemilihan taktik dan juga strategi ini nggak main-main karena udah juara dunia. Kalau kita pada akhirnya implementasikan ke dunia nyata nih, Mas Iksan, ini menarik. Sebuah tim bola yang beneran gitu, ini bisa disamain nggak sih? Kalau untuk taktik sih bisa, untuk taktik bisa ya. Kalau untuk taktik bisa, tapi balik lagi ke manajemen pemainnya Mas. Kalau taktik itu udah pasti bisa, tapi gimana cara kita menjelaskan taktik tersebut ke pemain-pemain ini? Kalau pemain-pemain ini paham taktiknya, taktik dengan apa yang kita berikan ya, dan kita kan pasti kan kalau taktik ini pasti kan ngasih ke pemahaman ke pemain agar menjalankan hal ini gitu kan. Betul. Kalau mereka bisa mengerti dan masuk itu akan berjalan taktiknya di dunia nyata juga pasti. Kan kalau di game tuh biasanya emang udah
pasti kalau misalnya kita atur gini dia pasti nurut gitu ya? Enggak juga Mas. Oh enggak juga? Enggak juga, makanya di FM hebatnya seperti itu Mas. Oke. Jadi kadang ada yang out of possession nggak kita suruh, makanya itu ada ekspresi pada disiplin. Disitulah si pemain ini kalau ekspresif itu kadang nggak suka nggak ikutin instruksi kita. Kalau kita suruh ekspresif ya. Tapi kalau kita suruh disiplin ya apapun yang kita klik, apapun yang kita suruh ya dia ikutin disiplin gitu. Oke. Dan itu sama juga ketika misalnya pada akhirnya disuruh untuk melatih klub beneran gitu ya. Maksudnya yang namanya manusia pasti ada masa dia disiplin, ada masa dia nggak disiplin kayak gitu-gitu ya. Nah, kemarin juga sempat ada ini sebenarnya meme-meme yang bertebaran katanya Mas Iksan ini wah ini bisa nih ngelatih MU. Wah. Apalagi kemarin kan pelatihnya juga habis keluar kan. Iya, Erik Ten Hag. Tanggapannya seperti apa, Mas? Nah ini juara dunia FIFA direkomendasikan jadi manajer baru Manchester United. Tanggapan Anda seperti apa? Ya sebagai fans kan situ kan saya di Twitter saya juga, di X saya juga saya udah bilang kalau bahwa saya supporter Manchester United kan, mungkin akan sejalan visinya nanti kan. Itu ternyata udah here we go itu Ruben Amorim ke MU kalau nggak salah. Kalau entah udah fix atau belum, rumor-rumor yang beredar itu yang hampir fix 90% itu Ruben Amorim yang ke MU. Ruben Amorim ini Sporting, Bang. Pelatih Sporting Lisbon. Nah, terus kemarin saya diundang ke Sporting. Oh ya? Ya, untuk di bulan depan saya akan berangkat ke Portugal. Wow. Nah, saya takutnya di Sporting ini bukan cuma klub visit Mas, tapi suruh tanda kontrak. Gokil sih. Takutnya itu langsung ganti Ruben Amorim nanti. Ya, tapi kan pasti ada ngobrol-ngobrolnya dulu lah. Masa tahu-tahu nyampe Portugal, Mas tanda tangan. Kan udah teruji Pak. Iya sih. Pas di grup kita pakai Sporting. Iya. Ya, bisa aja sih ya, bisa aja. Terus akhirnya nggak jadi tinggal di Indonesia terus tinggal di Portugal gitu. Oke, Mas Iksan terakhir. Setelah menjadi juara dunia, what should you do? Apa yang akan dilakukan dalam arti tetap konsisten di eFootball, Football Manager, atau bukan tidak mungkin akhirnya melatih tim bola beneran atau bahkan mungkin gabung di timnas misalnya? Sebenarnya sih ya untuk sekarang sih jalanin aja dulu Mas, karena kan ada beberapa yang penawaran yang masuk itu terkait lisensi kan lagi sedang diurus lah kita belum ada informasi lebih lanjut tapi kalau ada kesempatan untuk itu pasti saya ambil sih. Kalau ada kesempatan untuk ambil sekolah kepelatihan lisensi apalagi kalau dari FIFA gitu kan itu pasti saya ambil. Yang minimal target minimal saya kalau emang udah di FIFA dapat lisensi FIFA, target minimal saya ya asisten STY Mas. Bukan tidak mungkin dong. Semua bisa terjadi gitu lah ya. Karena kan udah lisensi juga kan dari FIFA. Dan baik lagi kan sudah teruji. Juara dunia gitu. Mungkin event-event terdekat ini ada mau kemana lagi? Event-event terdekat ini ke Portugal. Ke Portugal kapan? Bulan depan. Bulan depan berarti. Ini lagi ngurus visa sekarang. Makanya sebelum ke Portugal kita ke kampung halaman dulu. Rehat dulu. Ya. Dan mampir-mampir ke Japas TV. Mas Iksan terima kasih banyak. Salut. Pastinya ini merupakan satu kebanggaan juga bagaimana pada akhirnya ya bisa dibilang ini anak Madiun lah ya yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia dengan eFootball Managernya. Satu potensi menarik bahwa ternyata anak-anak Indonesia tidak kalah dalam hal jago strategi dalam hal memanage tim, memanage pemain, dan ya bukan tidak mungkin pada akhirnya menjadi pelatih timnas. Who knows, ya kan? Terima kasih banyak sekali lagi sudah menyempatkan waktunya di Jawapas TV dan semoga Mas Iksan dengan prestasinya menjadi juara dunia dari FIFA eFootball Manager ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya pemirsa Jawapas TV bahwa ya apapun yang dilakukan sebenarnya bisa jadi prestasi, apapun yang dilakukan sebenarnya bisa menjadi potensi yang luar biasa untuk bisa dikembangkan. Sesederhana main game, ketika main gamemu juga bagus, mainmu juga keren, ya bukan tidak mungkin pada akhirnya bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia apapun itu bidang pastinya ya. Dan pastinya terima kasih juga buat pemirsa Jawapas TV yang sudah menyaksikan program kita obrol-obrol untuk hari ini.
bersama dengan sang juara dunia Mas Iksan dari Madiun yang memenangkan FIFA Football Manager 2024. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Toren Durbida pamit mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye!